Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang untuk Waalaikumsalam seluruh warahmatullahi peserta. wabarakatuh. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar nasional pada acara EXAFEST Electrical Annual Festival yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Syekh Kuala, yaitu pada hari ini 23 Desember 2020 dengan tema peran elektronika terhadap revolusi 4.0 yang akan diberikan materi oleh pemateri hebat kita, Ibu Yunidar SSI MT. Berikut saya selaku moderator, Halvitena Rosa, akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita pada hari ini. Nama lengkap beliau, Ibu Yunidar SSI MT, tempat tanggal lahir Banda Aceh pada tanggal 29 Juni 1974. Mata kuliah yang diampu yaitu di program studi Teknik Elektro Universitas Syekh Kuala, ada mata kuliah fisika, fisika listrik, logika digital, elektronika biomedik, dan opti elektronika. Status beliau sebagai Ketua Bidang Elektronika dan Instrumentasi di program studi Teknik Elektro Universitas Syekh Kuala. Adapun pendidikan yang beliau tempuh yaitu di S1 FMIPA Fisika Unsia, lulus pada tahun 1997. Kemudian S2 beliau di Fakultas Teknik Bidang Optoelektronika di Universitas Indonesia, lulus pada tahun 2000. Berikut pengalaman penelitian dalam 3 tahun terakhir. Yang pertama di tahun 2018, judul penelitian beliau, Performance Evaluation of Texture and Color Feature of Thermal Image for Breast Cancer Early Detection, yaitu pada sumber Hibah Riset Dasar DRPM Dikti. Kemudian penelitian kedua beliau pada tahun 2019 dengan judul Performance Enhancement of Material Identification System for Multi-Spectral Fluctuation Patterns, yaitu dengan sumber Hibah H-Index LPPM Usia. Kemudian penelitian beliau terakhir yang terbaru yaitu tahun 2020 dengan judul Pengembangan Metode Identifikasi dengan Teknik Segmentasi pada Pola Fluktuasi, yaitu dengan sumber Hibah Lektor LPPM Unsia. Mungkin sekian kurikulum vitae dari pemateri kita, sangat luar biasa. Kemudian saya serahkan kepada Ibu Yunidar SSI MT. Kepada Ibu kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat berinteraksi walaupun melalui webinar ya. Saya juga sudah terlalu rindu sama kampus dan keramaian. Selamat pagi semua. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat dari Allah kita bisa berkumpul walaupun melalui media Zoom, serta salawat dan salam tak lupa kita panjatkan keharibaan Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita bisa mendapat syafaat beliau. Terima kasih panitia. Saya agak bingung pertama ya. Tadinya saya pikir saya dihubungi oleh salah satu panitia untuk memberi pengenalan tentang selaku ketua bidang, saya pikir tentang bidang elektronika. Ternyata saya dikasih judul yang luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa sharing ya. Maaf kalau mungkin nanti tidak sesuai harapan, tapi saya akan mencoba mengupas tanggung jawab saya ya, judul yang diberikan. Surprise, ini ada alumni juga. Selamat datang Lisa Fitriani Ishak ya. Itu ya, angkatan pertama dari bidang elektronika. Jadi luar biasa semangat dari peserta sekalian. Mungkin bisa saya mulai ya. Saya share screen dulu. Bisa kelihatan?
Belum, Bu. Oh ya, bentar ya. Jadi saya juga beberapa hari yang lalu dihubungi oleh panitia, mungkin dia dari bidang, Anissa memang dari bidang elektronika ya, tentang kegiatan di Electrical Annual Festival. Jadi ini kegiatan tahunan ya. Iya, Bu. Jadi saya diberi kesempatan untuk memberi judul ya, memilih materi, bukan memilih sebenarnya, diberikan tanggung jawab untuk memberikan materi peran elektronika terhadap revolusi 4.0. Nah, kebayang ya, apa sih sebenarnya peran. Jadi ini enggak cerita bidang. Ini kayaknya cerita jurusan kita ya, andil jurusan. Karena jurusan kita juga udah include nih dengan peran elektronika. Nah, bicara tentang revolusi 4.0, yang terbayang sama kita itu pasti tren-tren otomasi dan pertukaran data, pertukaran skill ya, dari tenaga manusia ke bentuk digital ya, dari analog ke digital dalam teknologi pabrik. Jadi kalau kita bicara tentang revolusi 4.0 itu yang terbayang sama kita itu adalah integrasi antara dunia internet atau dunia online ya dengan dunia usaha atau produksi di sebuah industri. Nah, sebenarnya ini kita sudah mulai mengacu ke sana. Biasanya kita belajar, tapi karena ada corona ini ya, pandemi corona, kita sudah jadi pelaku bagian dari revolusi 4.0 yang mana kita biasa belajar luring ya, di luar jaringan. Ini kita belajarnya sudah daring, jadi udah memanfaatkan juga. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah revolusi industri itu dimulai sejak tahun 1784 ya. Nah, jadi proses ini adalah proses dimulainya industri yang revolusi yang pertama, yaitu dengan penemuan mesin uap. Jadi tapi masih pakai tenaga otot ya, masih cuma sudah bercampur dengan tenaga air dan tenaga angin. Nah, di sini manusia sudah mulai terbantu walaupun ototnya juga masih harus dipergunakan. Terus revolusi yang kedua itu tahun 1870. Nah, di sini sudah ada penemuan tenaga listrik. Nah, mulai ada proses perakitan. Ya. Ibu Yun, maaf, share screen-nya belum kelihatan ini, Bu. Oh ya? Iya, mungkin ada ini, coba Ibu refresh mungkin, Bu. Oke, sebentar ya. Ya, terima kasih, Bu. Sorry. Mana tadi caraku, mana linknya? Tapi suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Untuk suaranya. Sebentar ya. Iya, Bu. Apa lagi ini? Saya keluar dulu. Atau mungkin bisa saya bantu share screen, Bu. Dikirim via WA saya aja. Oke. Saya kirim kemana nih? Ke Nisa? Ke Halvi juga boleh, Bu. Saya kebetulan di Binjai, di sini juga lagi hujan lebat, itu mungkin yang menyebabkan sinyal saya, makanya dari tadi saya juga keluar masuk ini. Iya, mungkin agak ada gangguan koneksi, Bu. Ya, coba saya buka WhatsApp dulu. Oke.
Oke. Kayaknya saya harus keluar dulu ya. Saya harus Iya, restart dulu, boleh. ini nggak bisa membuka WhatsApp dulu ya. Iya, boleh, Bu. Baik. Terima kasih untuk teman-teman partisipan. Mungkin kita tunggu pemateri kita karena ada kesalahan koneksi. Industri ya, menunggu Hafi share ya. Itu dimulai dari tahun 1784. Terus yang kedua 1870 dan selanjutnya tahun 1969. Ini ditandai dengan penemuan komputer ya, robot atau mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis. Lalu mulailah banyak penemuan-penemuan yang berkaitan dengan robot. Jadi orang sudah mulai mengenal komputer walaupun masih yang tabung ya, belum seringan sekarang ya, teknologinya sekarang udah teknologi mikro. Jadi yang tadinya ada CPU dan sebagainya sekarang sudah menjadi yang minimalis. Begitu juga contohnya yang di rumah kita misalnya televisi ya, itu sekarang sudah model LCD, bukan televisi tabung. Jadi sesuai dengan perkembangan teknologinya. Jadi teknologi 4.0 ini adalah penggabungan teknologi otomasi dan teknologi cyber. Saya tunggu Nisa, Alfi di mana? Iya, Bu. Sebentar, ada kesalahan juga ini, Bu. Loading. Sabar ya. Jadi segala kebutuhan kita itu sudah ada penyediaannya dalam bentuk digital, kira-kira. Oke, Alfi. Saya minta maaf ya, jadi berantakan begini. Nggak apa-apa, udah persiapan kali, Bu. Jadi sudah bisa membayangkan ya, apa sebenarnya teknologi industri itu dari revolusi yang pertama sampai sekarang kita menuju 4 ke 5. Jadi mereka memudahkan cara gaya hidup kita. Nah, yang tadinya analog sekarang semua dalam bentuk digital, itu kira-kira. Kendalanya di mana ini Hafia? Dari tadi belum bisa dibuka ini, Bu, di laptop Halvi, masih loading. Nah, sambil Udah, Oke, udah baik. dibantu sama yang satu lagi, Bu, sama temannya. Oke, baiklah, saya lanjutkan, Bu, untuk ini saya tambahkan untuk keterangan dari Ibu juga. Perkembangan dunia maya sekarang teknologi semakin cepat, namun aksesnya juga semakin cepat. Ada informasi-informasi dengan mengenai juga
4.0 juga, teknologi dari teknologi penanam padi, juga manusia sekarang dimudahkan dengan adanya mobil penanam padi, mobil potong padi, semua itu dipermudahkan dengan teknologi juga, Bu. Diakibatkan semua menggunakan teknologi, pembangunan juga, jalan tol, maupun istilahnya teknologi alat berat. Ya, sampai yang kita saat ini kita menikmati itu sebuah teknologi. Ya, oke, baiklah, langsung saja kita serahkan sama moderator. Ya, benar. Oke, jadi Halvi udah sampai di situ tadi yang perkembangan. Tadi Iya. halaman yang tadi. Terus Halvi halaman ketiga. Oke, itu Ai. Oke, mungkin Ai bisa ke halaman selanjutnya. Terus ini tadi sudah saya jelaskan ya. Ini juga udah tadi. Jadi kalau kita lihat industri awal ya, 3 fase ini seperti tahun 1760 ke 1840 itu diawali dengan ditemukannya mesin uap. Jadi terus dari 1870 ke 1940 masuk ke produksi ya, ditemukan listrik dan assembly line. Dari 1960 ke 2010 kita sudah mulai berpacu dengan teknologi komputer, internet, ya, laptop, tab dan sebagainya. Terus sekarang ini kita sudah masuk ke big data. Jadi kita akan melihat bagaimana cyber physical system. Dan ini sangat-sangat pesat ya. Kita bisa dulu mungkin kalau kita balik ke pilkada, mau penghitungan suara itu manual sekali dan kita menunggunya sampai kita lihat di KPU. Nah sekarang sudah ada yang namanya kalau hitung cepat itu, jadi setelah pencoblosan pagi, sore itu kita sudah tahu siapa pemenangnya. Nah begitulah begitu pesatnya perkembangan teknologi ini. Jadi jangan mau ketinggalan. Terus selanjutnya, siapa ini yang pegang selanjutnya, Dek? 3 fase revolusi ini sudah saya jelaskan. Ayo. Selanjutnya. Jadi kita disuruh merenungkan ya. Bagaimana kalau suatu hari yang tadi. Bagaimana kalau suatu hari dengan memanfaatkan big data ya, robotik yang terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan ya, pendidikan, kesehatan, transportasi, industri, keuangan. Ini kalau di dalam kota itu sudah ada istilah smart city. Nah, kalau smart city itu kita nggak perlu lagi ngantri. Misalnya ada pelayanan di kantor perizinan, ada pelayanan di rumah sakit, itu udah pakai teknologi dari pelayanan ya namanya. Kalau misalnya dia di rumah sakit, entah apalah namanya dari rumah sakit atau transportasi itu udah nggak perlu ngantri lagi. Jadi itu dapat mendukung layanan dan kenyamanan hidup manusia secara berkelanjutan. Sebenarnya teknologi ini kan intinya simpel sekali. Bagaimana penemuan itu, teknologi itu bisa melayani kita sebaik mungkin, ya kan? Kalau di bidang elektronika, nah sekarang untuk bidang yang saya kebetulan ketua bidang elektronika dan instrumentasi. Jadi bagaimana kita memanfaatkan instrumentasi atau alat-alat elektronika itu supaya bisa mendukung kenyamanan hidup manusia. Nah, contohnya begini, sekarang ada penemuan ya di jurusan kita itu Bu Roslidar ya akan memasuki revolusi 4.0.
Jadi yang pertama, karena kita akademisi ya, coba kita tingkatkan kualitas lulusan. Terus kita beradaptasi ya dengan program studi terhadap kebutuhan pasar. Nanti enggak tahu saya program ini akan dilanjutkan tahun 2022 atau 2021, ada namanya Kampus Merdeka. Jadi kalian ya yang masih kuliah ya itu bisa mengambil beberapa ada aturan, ada SOP-nya yang dari jurusan. Kita bisa mengambil mata kuliah yang tidak ada di bidang atau di jurusan kita. Jadi lintas ilmu. Kita berkolaborasi, misalnya kita mau meneliti tentang ya tadi mesin baja ya, misalnya yang untuk menggantikan tenaga manusia tadi. Kalian mau buat sensor apa? Ngambil di pertanian untuk tahu lebih banyak, boleh. Atau di ekonomi, boleh. Tapi ada SOP-nya sendiri, saya juga belum tahu karena ini lagi digodok berapa SKS dan bagaimana teknik pelaksanaannya. Jadi itu termasuk dalam kerjasama pengembangan kurikulum dengan industri. Terus dengan itu kita bisa mengasah keterampilan, ya kan? Sehingga kita bisa berpikir dan mencoba, ini generik untuk lapangan kerja yang dinamis. Oke, tujuannya yaitu yang tadi saya bilang ya, ada penyesuaian kurikulum namanya Kampus Merdeka. Itu yang lagi digodok sama jurusan kita. Jadi bukan saja selama ini kan dikenal dengan kerja praktek ya. Nah, ini dari kuliahnya sendiri kita bisa ngambil program studi atau ilmu dari program studi lain. Saya nggak tahu tekniknya apa, mesti di Unsiah atau bisa lintas universitas, tapi kalian harus mempersiapkan diri ini, terutama yang masih angkatan 2019 ya, persiapkan diri kalian, minatnya apa gitu loh. Terus jadi itu tujuannya untuk melatih cara berpikir kita, ya kan? Sehingga kita bisa lebih kreatif dan inovatif. Contohnya bisa menciptakan sesuatu hal baru ya, dengan mengubah atau memperbaharui sesuatu yang sudah ada, itu inovasi. Terus kita bisa mengasah cara kita bekerja, karena komunikasi dan kolaborasi itu sesuatu hal yang sangat membantu untuk mengupdate diri kita. Jadi kalau dia nggak pandai berkolaborasi, ini bakal ketinggalan. Jadi peer group atau kerjasama itu sangat mendukung ya untuk kita bisa menjadi tenaga siap pakai di abad 21 ini. Terus sarana bekerja ya kita harus punya literasi informasi. Jadi itu serangkaian kemampuan seseorang menempatkan informasi itu sesuai dengan kebutuhannya secara efektif. Jadi informasi yang ada itu harus kita saring, karena sekarang zamannya medsos ya, jangan percaya juga dengan hoax ya kan. Makanya kita butuh literasi informasi yang baik. Nah, tujuannya supaya cara hidup kita bisa menyesuaikan hidup di dunia, bukan cuma di Indonesia. Mudah-mudahan nanti beberapa tahun yang akan datang malah kita bisa ikut, istilahnya sebenarnya udah dari dulu ada ya pertukaran pelajar ya. Mungkin nanti bisa digalakkan lagi dengan Kampus Merdeka ini, kerjasama antara Unsiah dengan beberapa universitas di luar ya. Kalian malah bisa keluar, mudah-mudahan, kita doakan. Terus jadi harapannya ya dengan industri 4 dan 5 ya, revolusi industri 4 dan 5 ini kita bisa benar-benar beralih dari dunia nyata ke dunia maya ya. Itu arti disrupsi.
sehingga kita bisa menjadi tenaga kerja yang global ya, dan kita bisa melahirkan teknologi yang akan melahirkan berbagai profesi yang saat ini belum ada. Jadi seorang elektronika tidak mesti kerja prakteknya di jurusan teknik elektro dan komputer itu tidak hanya kerja prakteknya itu di PLN, di apalagi bandar udara ya, biasanya gitu ya, anak bidang elektronika nanti dia KP-nya itu di bandar udara, terus ada berapa orang sampai 5 orang, jadi judulnya pun udah bingung yang mana yang mau diteliti, ya kan? Ini kesempatan kalian untuk mengembangkan minat dan bakat. Kalau ini nggak perlu saya jelaskan lagi ya, itu tadi saya udah cerita juga tentang taksi online ya kan, bagaimana cara bekerjanya. Jadi kita betul-betul harus mempersiapkan mempersiapkan diri untuk memasuki tahap-tahap big data, ya kan. Nah, kalau dari bidang elektronika, lagi-lagi saya bilang betul-betul coba bisa mengupdate diri itu secara analitik. Nah, ini saran saya sih. Nah, karena banyak kali instrumentasi di elektronika itu bisa dimanfaatkan sebagai sensor, ya kan? Jadi kalau sensor itu bisa instrumentasi ini bisa kita manfaatkan sebagai sensor, otomatis kita bisa memberikan informasi tambahan untuk dunia teknologi. Oke. Selanjutnya. Terus yang robot ya. Jangan takut ya, robot tidak akan menghilangkan pekerjaan karena robot itu membantu, meringankan pekerjaan manusia. Yang mikir itu tetap manusianya. Robot itu sebagai kita yang meremotnya, kita yang mau dia misalnya menciptakan tapi kan kita yang mikir modelnya, kita yang mikir segala macamnya. Atau misalnya contohnya untuk biomedik yang saya bilang tadi kan. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan kecerdasan manusia yang lebih kreatif, fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap perubahan. Ya, begitulah dia beradaptasinya. Ada 2 orang ya, awal tahun 2020 dari bidang elektronika itu dia Nizam Salihin sama Muhammad Andri Maulana, dia buat tugas akhir tentang robot untuk memindahkan buku di perpustakaan dari satu tempat ya ke tempat yang lain, ke tempat duduk manusia. Tapi mereka berkolaborasi. Jadi ada 2 kerjaannya, dan satu lagi untuk mencari buku. Jadi tidak lagi pakai tenaga laboran, udah pakai tenaga robot. Itu bisa kita jadikan contoh apresiasi juga karena mereka berdua itu dari bidang elektronika ya. Banyak sekarang penelitian atau tugas-tugas akhir yang bisa meringankan kerjaan manusia. Terus 9 pilar kemajuan teknologi ya. Ini mungkin kita harus tahu bagaimana otonomasi robot ya, simulasinya, bagaimana cara kerja horizontal dan vertikal integrasinya dan segala macamnya ya. Ada 9 pilar. Mungkin ini pengetahuan tambahan, bisa dibaca-baca lagi bagaimana teknologi advances itu dalam 9 pilar. Terus satu lagi.
sebenarnya semua tahapan revolusi tadi itu jangan kita jadikan ancaman. Aduh, nanti udah pakai robot, tenaga manusia nggak dipakai lagi. Itu jangan dijadikan. Jadi era baru industrialisasi digital itu sangat berkaitan erat dengan elektronika. Secara global, era digitalisasi akan menghilangkan sekitar 1,1 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015-2025 karena digantikannya posisi manusia dengan mesin otomatis. Ini menurut penelitian dari Gerd Leonhard, ya. Terus yang kedua, diestimasi bahwa di masa yang akan datang 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada hari ini. Itu jangan dijadiin ancaman sebenarnya, malah kita harus bisa mengupdate diri. Jadi untuk menghadapi itu asah skill. Kalau misalnya kita udah tahu minat kita di mana, kita bisa beradaptasi dengan cepat. Ciptakan, pokoknya harus kreatif dan inovatif. Itu aja saran saya. Jadi peluangnya di era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Siapa yang sangka dengan Android, ya, orang bisa memanfaatkan apa namanya tuh, kalau yang di artis-artis Instagram itu apa namanya, seperti Atta Halilintar, ya kan? Influencer mungkin. Nah, itulah lebih tepatnya. Kalian yang gaul lebih tahu ya. Siapa yang nyangka dulu? Kita pikirkan itu cuma bisa udah untuk SMS sama telepon aja udah cukup ya. Itu pertama-tama teknologi telepon genggam ditemukan. Nah, sekarang bisa menghasilkan duit loh. Iya kan? Dengan cuma nge-like ya, like and share ya kan? Nah, itu juga sebenarnya industri masuk dalam industrialisasi digital. Tapi karena dia punya skillnya apa? Dia bisa ngebanyol, bisa joget, ya terserah lah. Cuma sebagai mahasiswa jangan itu pula yang kita tonjolkan, ya kan? Oke, terus peluang selanjutnya terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton dari 3 industri, yaitu pastilah kalau udah ada industri pasti ada sisi buruknya, ya kan? Sampah dan segala macam. Elektronik itu ada 15,8 miliar. Ini contohnya apa? Seperti saya bilang tadi, pertama kali televisi digunakan itu ditemukan itu televisi bentuk hitam putih dan dia kayak lemari. Nah, sekarang kalau memang nggak bisa hidup kan jadi sampah, ya kan? Mobil juga gitu. Jadi semakin ada berkembangnya teknologi, semakin ada sesuatu yang jadi sampah. Tapi mungkin diolah lagi, ya, daur ulang lagi, itu bisa. Terus logistik sekitar 9,9 miliar dan otomotif 540 miliar. Ini menurut penemuan dari World Economic Forum ya pada tahun 2015 sampai 2025. Terus jadi jangan disalahkan YouTuber itu cari duit itu peluang dia. Jadi dia bisa membaca peluang. Rezekinya dia di situ. Berarti dia bisa memanfaatkan teknologi. Itu makanya saya bilang harus ada skill. Kalau nggak ada skill mau kita buat video semenarik mungkin, kalau nggak bisa kaku ya tetap aja nggak ada followersnya, ya kan? Jadi saya berharap ya dengan adanya kebijakan peningkatan lulusan bidang elektronika ini, karena bukan cuma bidang elektronika, ini jurusan teknik elektro dan komputer atau dimanapun ya. Yang pertama usaha dari jurusan itu dengan peningkatan mutu ya. Jadi lihat mutunya harus diperbaiki. Mutu ini dapat terukur dari mana? Nilai akreditasi yang kita dapat.
Terus hubungan internasional ini dibuktikan sama apa? MOU, kerjasama antara jurusan dengan pihak-pihak luar. Terus adanya beasiswa. Ini tolong dimanfaatkan, beasiswa itu banyak. Lihat informasinya, jangan pas hari H mau tutup di situ semua pada ngantri ya. Terus pembinaan profesi. Nah, pendidikan ini sama ya, akreditasi, peningkatan dosen, peningkatan sarana prasarana, terus kemitraan. Selanjutnya pelatihan. Ini banyak-banyak ikut pelatihan. Ya, kalau ada ikut aja. Jangan sampai ketinggalan orang udah bicara teknologi. Misalnya di atas MATLAB itu apa, kita baru belajar MATLAB ya. Terus distribusi itu lulusan elektronika, lulusan kita itu terutama unsiah ya harus terdistribusi, penempatannya harus merata. Kalau bisa jangan cuma di Aceh aja ya kan. Terus retensi dan karirnya harus meningkat sehingga banyak ya saya dengar prestasi-prestasi dari alumni jurusan kita itu luar biasa juga dan bisa kita banggakan. Jadi mari kita bersaing secara sehat, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti kesuksesan dari alumni jurusan kita. Terus, nah, itu kira-kira materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Allah, saya mohon ampun karena nyaman pada partisipan semua. Saya ucapkan terima kasih. Jadi ini presentasi saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini Ibu ada masih sisa waktu untuk seluruh partisipan webinar nasional pada hari ini. Mungkin bisa bertanya untuk pemateri hebat kita. Sungguh luar biasa materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Yunidar tadi. Mungkin jika ada peserta dari webinar yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan terlebih dahulu memberitahukan via chat untuk bertanya. Terima kasih. Nggak ada ya? Mungkin lagi... Mohon izin. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini video saya lagi rusak di HP, baru jatuh ini ya, error. Tapi mohon izin bertanya ini. Baik, kami persilakan. Ya, nama saya Sony Iskandar, asal dari Langsa. Mohon izin bertanya, Bu, karena mohon izin bertanya, bagaimana perkembangan industri, bagaimana apakah kita Aceh sudah punya roadmap industri elektronika yang menuju ke arah 4.0 atau bagaimana perkembangan industri elektronika di Aceh sendiri, Bu, dalam pengamatan Ibu? Mohon pencerahannya dari Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya ulang. Bagaimana, apakah Aceh punya roadmap untuk elektronika atau bagaimana perkembangan elektronika di Aceh saat ini? Mungkin itu pertanyaannya, saya persilakan untuk pemateri, Ibu Yunidar untuk menjawab. Oke. Saya mohon maaf juga ini, video saya juga nggak bisa dinyalakan. Baik, gak apa-apa Bu, silakan. Baik, terima kasih Helvi. Khususnya untuk industri elektronika yang di Aceh ini sekarang
ya lebih mengacu pada sensor. Oke, bisa saya jawab? Baik, bisa Bu. Terima kasih Langsung saja Bapak. mungkin. Oke, saya langsung jawab ya. Kalau industri elektronika di Aceh ini, contohnya itu bidang sensor. Itu sensor itu seperti saya bilang tadi ya kan, ada beberapa penelitian khususnya di kami di bidang elektronika itu sekarang sudah menuju ke yang sangat praktis ya, sehingga instrumentasi elektronika ini bisa dimanfaatkan sebagai sensor, terus op-amp dan motor listrik. Jadi khusus di jurusan teknik elektro dan komputer itu kami mengarahkan mahasiswa ya, dia misalnya minatnya di mana, di biomedik, ayo kita buat sensor, ada elektronika biomedik ya di bidang kami, terus ayo kita buat sensor yang misalnya untuk mendeteksi detak jantung seseorang, sehingga kalau dulu kan kita bisa memanfaatkan elektrokardiograf. Nah sekarang sensor-sensor yang kecil untuk sebagai penanganan awal sebelum dia ke rumah sakit kita ciptakan sendiri. Itu kira-kira Pak Sony. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Materi, Ibu Yunidar. Mungkin begitu jawaban yang sudah sangat jelas dari Ibu Yunidar kepada Bapak Sony Iskandar. Terima kasih. Mungkin kami minta tanggapan dari Bapak Sony Iskandar, apa sudah bisa diterima atau masih ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Yunidar. Tapi masih belum ini ya, saya belum, memang di Aceh sendiri kita ya belum punya UMKM atau industri penghasil perangkat atau yang berhubungan dengan elektronika. Sepanjang sepengetahuan Ibu, kita apakah baik maksudnya dari Unsyah atau pemerintah Aceh, apakah punya rencana ya, atau rencana apakah punya rencana atau punya visi bagaimana Aceh menjadi salah satu memiliki UMKM atau industri yang berhubungan dengan elektronika, karena saya tahu bahwa mungkin saya pernah tinggal di Bandung ya. Di sana di Bandung ada industri-industri strategis. Nah, apakah Aceh punya rencana untuk kita bisa memiliki industri atau UMKM yang berhubungan dengan teknologi elektronika dan sebagainya macam itu, Bu? Mungkin kalau misalnya ada informasi dari Ibu, mungkin butuh pencerahan atau keterangan dari Ibu. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Hafif, saya langsung jawab ya. Ya, silakan Bu. Sejauh ini menurut saya Pak, mungkin ke arah sana itu ada, tapi karena saya bergelut di bidang kemahasiswaan, kami itu baru menggunakan aplikasi yang sudah ada, memanfaatkan apa yang sudah ada. Tapi untuk industrinya sendiri, saya rasa kalaupun kayaknya memang belum ada, tapi mungkin ke arah sana, usaha ke arah sana ada. Jadi saya minta maaf, saya nggak bisa menjawab apakah sudah maksudnya sudah terbangun atau tidak. Saya kami di sini baru memanfaatkannya aja secara maksimal. Itu Pak Sony. Baik, terima kasih jawabannya Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Yunidar, pemateri, dan Bapak Sony yang sudah bertanya. Kemudian ada pertanyaan lagi untuk Ibu Yunidar dari Hartanto. Pertanyaannya yaitu untuk
Pertanyaannya yaitu untuk inovasi terbaru dari bidang elektronika, menurut Ibu dalam akhir-akhir ini apakah yang inovasi yang akan mengubah masa depan? Karena kita tahu penemuan dalam bidang elektronika sangat mempengaruhi kehidupan kita. Mungkin itu pertanyaannya, Bu. Apa sudah jelas? Silahkan kami persilakan untuk Ibu menjawab. Oke, baik. Terima kasih Bapak atau Saudara Hartanto ya. Kalau inovasi terbaru dari bidang elektronika yang ada di jurusan Teknik Elektro dan Komputer Universitas Syahkuala itu kami itu sekarang ada memanfaatkan teknologi robot. Nah, itu ada Pak Aulia ya di jurusan kami yang fokus tentang itu. Terus dari tadi saya bilang biomedik ya, kita di jurusan sedang membangun penelitian-penelitian yang mengarah ke elektronika biomedik supaya masa depan biomedis itu bisa dideteksi dengan ilmu elektronika. Itu kira-kira Hartanto. Terima kasih. Baik, sangat luar biasa jawaban dari pemateri kita, Ibu Yunidar. Mungkin untuk Saudara Hartanto memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan. Terima kasih. Baik, mungkin jika Hartanto tidak menjawab, mungkin jawaban sudah diterima dengan baik. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya sebelum sesi tanya jawab kita akhiri. Izin bertanya, Kak. Izin bertanya, Kak. Tadi yang sudah konfirmasi di chat yaitu Ahmad ya. Mungkin kami persilakan Ahmad terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh dari... Mohon maaf, suaranya putus ya. Itu banyak pekerjaan yang digantungkan. Mohon maaf, Ahmad, mungkin pertanyaannya bisa diulang. Tadi ada sedikit noise mungkin. Oke, saya pindah tempat dulu sebentar. Gini, tadi di salah satu presentasi yang disampaikan, itu dalam jangka waktu 10 tahun, antara 2015 sampai 2025, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurt Lenhart, itu sekitar 1,5 miliar pekerjaan itu digantikan oleh mesin gitu. Sedangkan seperti yang kita tahu sendiri, perkembangan robot, terutama di seperti AI, artificial intelligence, itu sudah banyak pekerjaan yang di luar negeri seperti penyiaran televisi, reporter, sampai dengan mobil yang sekarang itu mobilnya itu bisa jalan sendiri tanpa ada sopir gitu. Sedangkan di peluang itu ada potensi untuk memberikan peningkatan tenaga kerja gitu. Yang saya tanyakan, apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, peran mahasiswa dalam memaksimalkan potensi dalam memberikan peningkatan tenaga kerja tersebut. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ahmad atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya tadi saya ulang untuk pertanyaannya saja. Apa peran mahasiswa sebagai untuk meningkatkan potensi kerja dengan berdasarkan riset yang sudah dijelaskan pada tahun 2010 hingga tahun 2015 bahwasanya peran manusia sudah digantikan dengan robot. Mungkin itu pertanyaannya, Bu. Terima kasih. Saya persilakan untuk Ibu Yunidar. Oke, terima kasih Hafi. Tadi yang bertanya siapa ya? Ahmad ya? Ini include juga dengan pertanyaan bagaimana mahasiswa menghadapi bonus demokrasi. Kira-kira begitu ya. Jadi perannya itu kira-kira apa ya? Dia harus meningkatkan kemampuan dan kualitas diri sebagai mahasiswa
sehingga bisa menjadi mahasiswa yang kreatif dan inovatif. Jadi bisa ya harus banyak melatih atau meningkatkan soft skill ya. Jangan hanya berpacu pada pertemuan yang tatap muka atau daring atau luring ya. Jadi harus bisa mengupdate diri. Ini perlu dilakukan. Jadi kita bisa menjadi generasi yang kuat dan memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat dan warga negara yang baik. Nah, gitu, Elvi, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban luar biasanya. Mungkin Saudara Ahmad bisa memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya ingin bertanya lagi Bu ya, maaf sebelumnya. Ini mungkin kan di Indonesia sendiri jumlah lulusan dengan jumlah lowongan pekerjaan yang ada itu sangat tidak seimbang begitu Bu. Lebih banyak lulusannya daripada lowongan pekerjaan gitu Bu. Mungkin ada hal penting atau modal penting yang harus ditanamkan terlebih dahulu begitu Bu. Hal penting apa yang harus ditanamkan oleh lulusan, khususnya lulusan untuk yang mahasiswa begitu, mahasiswa sendiri begitu Bu. Oke, kalau saran saya ya, mahasiswa itu harus pintar mencari celah beradaptasi. Jadi harus juga mengisi atau harus sering mengikuti pembekalan skill ya, sehingga dia tahu minatnya itu di mana. Harus betul-betul bisa menggali minat dan bakat. Itu mudah-mudahan bisa membantu sehingga dia tidak menunggu lapangan pekerjaan yang dibuka, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Itu kira-kira Ahmad. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih. Juga terima kasih untuk Ahmad dan seluruh peserta. Mohon maaf karena waktu webinar akan berakhir pada pukul 11.30. Sesi tanya jawab saya kunci pada 3 pertanyaan tadi. Mungkin untuk selebih lanjut di webinar selanjutnya. Dengan berakhir sesi tanya jawab tadi, saya ingatkan kembali untuk seluruh peserta agar melakukan presensi pada link yang sudah diterapkan oleh panitia di chat grup. Mungkin panitia bisa re-chat lagi agar terupdate paling atas, agar teman-teman dapat melakukan presensi. Karena presensi akan akan menunjukkan bahwa teman-teman hadir dan memberikan sertifikat. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yunidar SSIMT yang telah memberikan materi luar biasa mengenai peran elektronika terhadap revolusi 4.0. Terima kasih juga untuk seluruh partisipan Zoom yang telah berpartisipasi pada webinar yang dilaksanakan oleh program studi Teknik Elektro, yaitu di acara EKTAFEST, Electrical Annual Festival, yang diadakan setiap tahun. Saya Halvitiana Rosa, sebagai moderator pada hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kesalahan teknis maupun kesalahan yang dilaksanakan pada Zoom hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh partisipasi teman-teman, dan terima kasih untuk Ibu Yunidar. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.